Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Aditri ini, mahasiswa dari Penjaskesrek kelas Pare-Pare angkatan 2018 dengan NIM 183134/2011. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas PowerPoint saya yang berjudul olahraga dan kebudayaan. Memaknai olahraga dalam kebudayaan adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 pranata yang masing-masingnya terdiri atas berbagai aktivitas, kebudayaan, materi, dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Kedelapan pranata tersebut adalah: yang pertama itu pranata domestik, yang kedua ekonomi, ketiga religi, 4 edukasi, 5 ilmu pengetahuan, 6 politik, 7 estetik, dan yang kedelapan adalah rekreasi serta pranata somatik. Aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun menurut sejarahnya ke belakang, olahraga pada awalnya juga diabadikan untuk pemujaan dewa-dewa di Bukit Olympus pada masa Yunani kuno. Berarti bermakna sakral pula. Terus olahraga dapat dimasukkan ke dalam 2 pranata, yaitu pranata estetik dan rekreasi, yang berkenan dengan hidup sehat dengan mengurus dan mempertahankan kebugaran jasmaninya. Dalam kebudayaan, setiap aktivitas manusia tersebut bermakna. Untuk Hindu Bali, bersembahyang di pura, orang Kristen kebaktian di gereja, dan juga pemeluk Islam menjalankan ibadah sholat 5 waktu di masjid. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu makna yang bersifat sakral karena berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga ada yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa. Berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibincangkan beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati nenek moyang atau dewa. Yang kedua, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Yang ketiga, olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Dan yang keempat, sebagai upaya untuk menambah nafkah. Fungsi tersebut sekarang menjadi semakin berkembang, tidak lagi bermanfaat secara individual, namun juga mempunyai fungsi komunal ketika masyarakat olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebanggaan, dan jika berprestasi juga berfungsi sebagai bentuk untuk mempererat rasa kesatuan bangsa. Selain olahraga mempunyai fungsi secara budaya, aktivitas olahraga tersebut sebenarnya mempunyai makna dalam kebudayaan masyarakat dan pendukungnya. Upaya dan mencari makna yang tersembunyi dalam berbagai bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia tersebut sebenarnya merupakan kodrat manusia yang selalu bertanya. Menurut ahli C.S. Priest, untuk mencari makna fenomena kebudayaan dapat digunakan pendekatan semiotik. Priest menyatakan bahwa sesuatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tindak yang mempunyai kepada acuan atau referen tertentu. Pertalian atau asosiasi antara sik dan refan itu akan melahirkan 3 sifat. Apabila bersifat natural akan melahirkan tanda indeks. Jika bersifat formal, tanda yang terbentuk adalah icon. Berikut gambar bagian somatic training. Bagian pertama somatic training. Dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah salah satu tanda
yang dapat dimaknai dan dapat dijelaskan arti yang ada di baliknya. Tanda itu mengacu pada referen atau acuan tertentu yang merupakan fenomena alam dan atau kebudayaan yang lain. Keduanya mungkin saling berhubungan atau dengan keduanya mungkin dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interpretan yang dapat dijelaskan sebagai tanda yang berkembang di dalam pikiran si penerima tanda. Setelah si penerima menerima tanda, ia dapat membentuk tanda baru dalam benaknya. Tanda itu dapat merupakan tanda yang sepadan atau tanda yang telah berkembang lagi. Menurut Seymour 2008 ayat 4. Dalam kegiatan olahraga sebenarnya dapat dibagi 3 jenis kegiatan, yaitu untuk keperluan diri sendiri, untuk dilombakan, untuk dipertandingkan. Olahraga untuk keperluan sendiri sebenarnya tidak terukur, suka-suka saja dilakukan oleh seseorang. Kapan ia merasa lelah atau cukup, ia akan menghentikan kegiatan olahraganya. Lain halnya dengan jenis-jenis olahraga yang dilombakan dan dipertandingkan, pastinya akan melibatkan orang lain atau sekelompok olahragawan lain sebagai kawan atau pasangan dalam lomba. Berikut dicoba untuk mencari olahraga yang dilombakan berdasarkan pendekatan semiotika. Makna olahraga perlombaan seperti ini contohnya. Dalam olahraga apapun yang berbentuk lomba, baik atletik, berenang, balap sepeda dan lain-lain, memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan olahraga perlombaan tersebut, dan dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referen, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang ditentukan. Hubungan antar tanda dengan acuannya bersifat arbitrer, maka tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya meningkatkan diri agar lebih baik dari para pesaing. Dalam pada itu interpreten yang terbentuk adalah olahraga perlombaan sebagai pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan, melainkan dengan upaya sendiri menjadi yang terbaik. Makna olahraga pertandingan sama dengan olahraga perlombaan. Olahraga pertandingan seperti sepak bola, bola basket, bela diri, polo air dan sebagainya dianggap sebagai tanda yang mengacu pada referennya yang mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Interpretan yang terbentuk adalah mencari terbaik dengan mengganggu atau menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya-upaya mengalahkan lawan dengan cara yang kesatria sesuai dengan aturan. Dalam pada itu, secara umum, olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada beberapa referen. Olahraga secara mendasar, jika dilakukan secara tidak serius, adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun, jika dilakukan secara sungguh-sungguh, merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau pembuktian kelompoknya untuk lebih dari kelompok yang lainnya. Makna dalam kebudayaan. Jika olahraga in itu dilakukan untuk hiburan semata-mata, referennya adalah rekreasi dan pengisi waktu yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga itu. Lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan ataupun perlombaan, maka referennya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau
pembuktian atau pembuktian prestasi. Interpretnya yang terbentuk adalah perihal konsep olahraga rekreasi dan olahraga prestasi yang tentunya berbeda. Sebenarnya interpretan tersebut dapat menjadi tanda yang baru atau sign 2 yang mempunyai acuan yang berbeda pula. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru dan olahraga prestasi juga mempunyai acuan baru yang lain. Dengan demikian terbentuk predik yang baru dan seterusnya, tentu mempunyai interpretasi yang baru pula. Itulah yang dinamakan semiosis. Semiosis dalam upaya pemberian makna. Makna ringkas ini tidak akan membahas semiosis dari pencarian makna dalam olahraga karena akan memerlukan perbincangan yang lebih luas lagi. Perbincangan selanjutnya adalah perihal museum olahraga itu sendiri. Museum tersebut didirikan tentu berkenan dengan olahraga di Indonesia. Dengan demikian, sejatinya dalam museum tersebut terdapat storyline yang menampilkan adanya perjalanan kegiatan olahraga di Indonesia sejak masa silam hingga masa kini. Museum olahraga dewasa ini telah merawat dan menyajikan pameran benda-benda bersejarah hasil prestasi dan dokumentasi para anak bangsa di bidang olahraga. Namun tidak hanya hal itu yang dilakukan oleh museum olahraga. Museum tersebut harus mampu memberikan inspirasi, memotivasi generasi berikutnya agar dapat berprestasi di bidang olahraga. Museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakan dengan museum-museum lainnya, karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal yang harus dipikirkan sungguh-sungguh bahwa sejatinya museum tersebut yang pertama itu mengoleksi prestasi dan kebanggaan, yang kedua mengoleksi semangat dan berolahraga, serta koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Lewat Museum Olahraga Nasional, semangat juang di cabang-cabang olahraga tertentu harus mampu ditimbulkan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh olahragawan terdahulu yang pernah berprestasi. Makna Museum Olahraga Nasional. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan perihal pendekatan semiotik dengan bagian tradik press. Maka untuk mencari makna dasar pembangunan Museum Olahraga Nasional juga digunakan pula tradik press. Hanya saja tradik tersebut akan berangkai dalam beberapa tataran pemakaian yang telah disebutkan sebagai suatu semiosis. Bagian 5 berikut adalah upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam konteks kebudayaan Indonesia. Bagian 5 memperlihatkan upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dan kebudayaan Indonesia secara semiosis, artinya terdapat rangkaian pemaknaan yang menggunakan tradik press. Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran, yaitu tataran yang pertama lebih bersifat konkret karena berkenan dengan Museum Olahraga Nasional secara fisiknya dengan segala isinya, sedangkan tataran kedua dan ketiga lebih bersifat konseptual. Dalam tataran yang pertama, menjadi tanda adalah Museum Olahraga Nasional yang sebenarnya. Yang diferennya adalah dokumentasi prestasi di bidang olahraga sebagaimana yang telah berhasil direngkuh oleh anak bangsa. Interpretan tersebut kemudian menjadi tanda 2 yang mempunyai acuan tersendiri. Maka pemakna memasuki tataran kedua, acuan dari tanda-tanda atau acuan prestasi di bidang olahraga, yaitu menjadi kebanggaan bangsa. Tanda yang dihasilkan dalam pertalian antara sik 2 dengan referen 2 bersifat arbitrter dan menghasilkan tanda simbol. Interpretan yang terbentuk dalam tataran 2 ini adalah prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Seterusnya interpretan 2 tersebut dapat menjelma menjadi tanda 3 yang mempunyai acuan berikutnya. Maka pemakna pun memasuki pada tataran ketiga. Dalam tataran ketiga menjadi tanda adalah interpretan 2, yaitu prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Acuannya adalah bangsa yang
bangga tentunya dicapai oleh kehidupan bangsa yang jaya. Jadi acuan dari tanda 3 itu adalah kejayaan bangsa. Setelah melakukan penafsiran makna secara bertingkat tersebut, lalu apa makna sebenarnya dicari dari kehidupan Museum Olahraga Nasional di tengah masyarakat Indonesia dewasa ini? Pemberian maknanya adalah dengan cara membaca tanda pertama Museum Olahraga Nasional sebagai simbol dari acuan terakhir, yaitu kejayaan bangsa. Dari Museum Olahraga Nasional tersebut didirikan sebagai simbol dari kejayaan bangsa di bidang olahraga. Hal itu yang menjadi makna sebenarnya dari Museum Olahraga Nasional. Tentu saja sebagai simbol kejayaan bangsa di bidang olahraga, museum tersebut harus mampu menyempurnakan dirinya dengan berbagai penataan. Tidak hanya penataan fisik museum yang berupa gedung, tata pamer dan koleksinya, namun juga penataan konseptual yang melatar belakangi tata pameran, penyajian koleksi, dan pengembangan sumber daya manusianya. Baiklah, terakhir ada kesimpulan, dan dapat kita simpulkan bahwa olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 peranata yang masing-masing terdiri atas berbagai aktivitas kebudayaan materi dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu makna yang bersifat sakral karena berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dalam kehidupan kesehariannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil PowerPoint tugas olahraga dan kebudayaan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.